Di antara kisah para nabi, ada satu kisah yang selalu menyentuh hati. Kisah seorang anak yang diuji pada batas paling manusiawi. Ujian itu bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kepatuhan total kepada Allah. Bahkan ketika logika tak mampu menjangkau. Ismail, putra Nabi Ibrahim, adalah anak yang tumbuh bukan hanya dengan kelembutan, tetapi dengan jiwa yang siap tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya. Dari kecil, ia diajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah adalah fondasi dari segala keberkahan hidup. Kisah ini membawa kita pada tema besar tentang kepatuhan yang murni, doa yang tak pernah putus, serta keberkahan yang mengalir dari keturunan yang menjaga ketaatan. Dalam diri Ismail kita menyaksikan perpaduan antara kelembutan dan keberanian spiritual. Di masa kini, kita sering merasa diuji oleh keadaan yang tak terduga. Namun kisah Ismail menunjukkan bahwa ketundukan kepada Allah dapat menjadi cahaya yang menuntun seseorang melewati gelapnya ujian hidup. Kisah ini relevan untuk siapapun yang sedang berjuang. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa ini hingga akhir. Karena setiap bagian dari kisah Nabi Ismail menyimpan pelajaran yang amat dalam. Dan semuanya bermula dari masa kecil seorang anak dengan hati sebening doa ibunya. Ismail lahir dari Ibunda Hajar, seorang wanita yang penuh keteguhan dan keikhlasan. Kehadirannya menjadi jawaban atas doa panjang Ibrahim yang merindukan keturunan. Sejak awal, Ismail adalah hadiah yang dijaga dengan cinta dan rasa syukur. Namun perjalanan keluarga ini tidak berjalan mudah. Allah memerintahkan Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus bernama Bahkah, sebuah tempat tanpa tanaman, tanpa air, dan tanpa kehidupan. Ujian itu datang tanpa penjelasan. Dengan hati yang kokoh, Hajar menerima perintah itu. Ia tidak membantah, karena yakin Allah tidak mungkin menelantarkan hambanya. Ketika Ibrahim pergi, ia hanya bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Dan ketika dijawab, ia pun tenang. Di tengah panas gurun yang tak berampun, Hajar berlari antara Safa dan Marwah 7 kali, mencari secercah air untuk bayinya. Dari keteguhan seorang ibu itulah Allah memancarkan zam-zam air yang tak pernah kering hingga hari ini. Ismail tumbuh di lingkungan padang pasir yang keras. Namun kondisi itu justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan penuh keikhlasan. Ia belajar menghadapi kesulitan bukan dengan keluhan, tetapi dengan keyakinan. Sifat lembutnya membuat ia dicintai suku Jurhum yang menetap di sekitar Zamzam. Ia tumbuh dengan karakter yang matang lebih cepat dari usianya, taat kepada Allah, santun kepada orang tua, dan mudah membantu siapapun yang membutuhkan. Ibrahim sangat menyayangi Ismail. Setiap kali kembali mengunjungi mereka, ia melihat cahaya ketaatan di mata putranya. Dari kedekatan ayah dan anak itulah tercipta hubungan spiritual yang kokoh, dibangun dari doa dan saling percaya. Dari keturunan Ismail kelak lahir bangsa yang mulia. Dari leluhur inilah akan muncul seorang nabi yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan sebelum itu terjadi, keluarga ini harus melewati sebuah ujian besar yang mengguncangkan hati. Pada suatu malam yang sunyi, Ibrahim menerima mimpi yang mengguncangkan hatinya. Dalam penglihatan itu, ia diperintahkan untuk menyembelih putra yang amat dicintainya. Sebuah perintah yang tampak mustahil bagi seorang ayah yang lembut. Ibrahim terbangun dengan dada bergetar. Ia tahu mimpi para nabi adalah wahyu, bukan sekadar bunga tidur. Namun sebagai manusia, ia merasakan betapa beratnya ujian itu. Air mata jatuh, tetapi imannya berdiri kokoh di atas ketundukan. Saat tiba waktunya, Ibrahim memanggil Ismail dengan suara lembut. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun. Dengan penuh kejujuran ia berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu." Kata-kata itu membuat udara terasa berhenti. Jawaban Ismail menjadi kalimat abadi yang menggema sepanjang zaman. Tanpa ragu ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Begitulah keteguhan seorang anak saleh. Dalam hati keduanya, badai perasaan berputar. Namun iman mengalahkan segalanya. Mereka memahami bahwa perintah Allah, seberapa berat pun, selalu membawa hikmah. Tak ada bisikan keluhan, yang ada hanya keikhlasan yang menyala di dada. Keduanya kemudian berjalan menuju tempat pelaksanaan perintah. Setiap langkah terasa berat seolah pasir menahan kaki mereka. Namun langkah itu tetap maju, membawa ketundukan dan keyakinan yang melampaui batas keberanian manusia biasa. Setan berusaha menggoyahkan hati mereka. Ia membisikkan keraguan. "Apakah engkau benar akan melakukan ini?" Namun Ibrahim dan Ismail menepisnya dengan takbir. Keteguhan mereka membuat setan terusir dari setiap bisikan yang hendak meruntuhkan iman. Ismail mengikuti ayahnya tanpa gemetar. Baginya,
Ketaatan kepada Allah adalah puncak kehormatan, dan bakti kepada ayah adalah jalannya menuju ridha ilahi. Ia tidak bertanya mengapa, karena ia memahami bahwa perintah Allah selalu benar. Udara di sekitar mereka terasa sunyi ketika mereka tiba di lokasi. Detik-detik itu begitu sakral, seolah seluruh alam menyaksikan keteguhan dua hamba pilihan. Ibrahim memandang Ismail dengan kasih yang menyayat, namun imannya lebih besar dari rasa takut. Saat semuanya siap, ujian pun mencapai puncaknya. Inilah momen ketika hati manusia diuji hingga batas paling dalam. Sebuah ujian yang kelak dikenang sebagai bukti ketundukan paling agung. Antara seorang ayah dan anak yang dicintai Allah. Dengan hati bergetar, Ibrahim membaringkan Ismail di atas tanah. Ia memalingkan wajah putranya agar tidak melihat rasa sedih di matanya. Namun Ismail tetap tenang, menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Allah yang Maha Penyayang. Suasana menjadi hening, seolah seluruh alam menahan napas. Ibrahim menggenggam pisau dengan tangan yang bergetar, tidak karena ragu pada perintah Allah, tetapi karena cintanya kepada Ismail begitu dalam, lebih dari apa yang bisa dituturkan kata. Ketika pisau itu perlahan diarahkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pisau yang tajam itu tidak mampu melukai kulit Ismail, seakan-akan ia menjadi tumpul oleh kehendak Allah. Inilah bukti bahwa Allah lah yang mengatur setiap detik ujian ini. Tiba-tiba terdengar panggilan dari langit, memecah kesunyian itu. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Perintah itu mengangkat beban besar dalam hati sang nabi. Air mata haru pun mengalir memenuhi wajah Ibrahim. Di samping mereka muncul seekor hewan sembelihan besar yang dibawa para malaikat. Hewan itulah yang menjadi pengganti Ismail. Allah menunjukkan bahwa ia tidak menginginkan darah putra saleh itu, melainkan ketundukan dan kepatuhan tanpa syarat. Ismail bangkit dengan wajah bercahaya. Ia selamat bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang penuh hikmah. Kedua hamba ini telah melalui ujian iman yang tak tertandingi oleh sejarah manapun di dunia. Allah memuji keduanya sebagai hamba-hamba yang tulus dalam ketaatan. Kisah ini menjadi tanda bahwa iman sejati tidak diukur oleh kata-kata, tetapi oleh keberanian untuk taat ketika seluruh logika manusia runtuh. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai ibadah kurban bagi umat Islam. Setiap tahun, jutaan orang mengingat kembali kisah agung ini sebagai bentuk syukur dan pengingat bahwa ketaatan adalah inti dari ibadah seorang hamba. Kebahagiaan ayah dan anak pun meluap setelah ujian itu berakhir. Mereka saling berpelukan, menyadari bahwa Allah telah meninggikan derajat mereka dengan ujian yang hanya mampu ditempuh oleh jiwa yang paling bersih. Dari keturunan Ismail inilah kemudian lahir pemimpin para nabi, Nabi Muhammad SAW. Inilah keberkahan terbesar dari garis keturunan yang dimuliakan. Sebagai penutup perjalanan klimaks yang mengguncang hati dunia hingga hari ini, setelah melewati ujian terbesar dalam hidupnya, Ismail tumbuh semakin dewasa dan dihormati. Ia tinggal bersama suku Jurhum, mempelajari bahasa mereka, dan perlahan dikenal sebagai pemuda yang sopan, kuat, serta sangat amanah dalam setiap urusan. Di tengah masyarakat yang keras, Ismail selalu menunjukkan kelembutan sikap. Ia mudah membantu siapapun tanpa diminta. Karakternya membuat banyak orang tak hanya menghormati, tapi juga mempercayainya dalam banyak perkara penting di suku itu. Saat Ibrahim kembali mengunjunginya, Ismail menyambut ayahnya dengan penuh rindu. Dari pertemuan itu, Allah memerintahkan mereka membangun sebuah rumah suci di lembah Bakkah. Perintah itu dijalankan dengan semangat dan ketundukan penuh. Bersama ayahnya, Ismail mengangkat batu demi batu, meninggikan fondasi Ka'bah. Keduanya bekerja sambil berdoa. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Doa itu menjadi bukti bahwa pekerjaan suci pun tetap membutuhkan keikhlasan hati. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Ismail melanjutkan dakwah kepada kaumnya. Ia menyeru mereka untuk menyembah Allah semata, hidup jujur, menjaga amanah, dan saling menolong. Sifatnya membuat dakwah itu diterima dengan penuh hormat. Keturunan Ismail terus terjaga dengan baik, dikenang sebagai keluarga yang memegang nilai kebaikan dan tauhid. Dari garis ini muncul para tokoh penting yang kelak menjadi bagian dari sejarah besar umat manusia. Dan dari nasab mulia inilah akhirnya lahir Nabi Muhammad SAW, penyempurna risalah para nabi. Kehidupan Ismail setelah ujian membuktikan bahwa keikhlasan hari ini adalah pintu menuju keberkahan generasi di masa depan. Kisah Nabi Ismail mengajarkan bahwa ketaatan bukan lahir dari paksaan, tetapi dari hati yang percaya penuh kepada Allah. Itulah sebabnya langkahnya selalu ringan, bahkan ketika diperintah untuk menghadapi ujian yang tak masuk akal bagi manusia. Dari hubungan ayah dan anak ini,
kita belajar bahwa doa orang tua adalah pelindung paling kuat. Sementara bakti anak membuka pintu keberkahan. Ketaatan Ibrahim bertemu dengan keteguhan Ismail, menghasilkan kisah yang diabadikan sepanjang zaman. Allah menjaga keluarga yang menjaganya. Setiap pengorbanan, setiap air mata, dan setiap kesabaran yang ditempuh demi Nia tidak pernah sia-sia. Ujian hanya sementara, tetapi ganjaran dan keberkahannya berlangsung hingga generasi berikutnya. Bagi kita hari ini, kisah Ismail adalah cermin. Ketika hidup terasa berat, ketika keputusan terasa mustahil, ingatlah bahwa keberkahan hadir bagi mereka yang tetap taat dan percaya, meski sedang diuji oleh keadaan yang tak mudah. Sebelum menutup kisah ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar makin banyak kisah hikmah yang bisa menemanimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang insya Allah akan memberi cahaya baru dalam hidupmu.